Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para kaum muslimin, di akhir zaman nanti kalian akan bertemu Dajjal dan akan sekaligus menghadapinya. Oleh karena itu, video ini saya akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan jika kelak kita bertemu Dajjal di akhir zaman nanti. Oke, simak baik-baik video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dikisahkan, ketika di akhir zaman nanti Dajjal akan mengelilingi seluruh bumi dalam waktu 30 hari dan tidak bisa menjaga kota Madinah dan Mekah dikarenakan kota itu dijaga oleh para malaikat Allah yang siap menjaga Madinah dari Dajjal. Oleh karena itu, saya akan memberitahu bagaimana cara melawan Dajjal agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menemuinya adalah ia membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis Abu Umamah dinyatakan sesungguhnya di antaranya fitnah Dajjal memiliki surga dan neraka. Jika seorang telah tertangkap oleh Dajjal, dia akan disuruh memilih akan masuk surganya atau akan masuk nerakanya. Nah, jika seseorang dihadapi oleh dua pilihan tersebut, Rasulullah menyuruh untuk memilih nerakanya di bagian sisi kanan Dajjal, dikarenakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji dengan neraka Dajjal adalah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah, niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, sebagaimana Rasulullah bersabda, jika kalian bertemu Dajjal, hendaklah mengikat istri dan anak-anakmu di tiang-tiang rumah. Nah, hadis ini sebenarnya bukan ingin merendahkan wanita, tapi hadis ini dikeluarkan dari wanita karena wanita lebih gampang tergoda dari syahwat dan tidak begitu mengedepankan akal dunia menurut pernyataan Dr. Mubayyadah dari Arab. Ketika di akhir zaman nanti, Rasulullah bersabda, akan ada tibanya nanti suatu masa umat Islam akan merebutkan makanan di atas meja dan saling membunuh. Lalu sahabat pun kaget. Dia bertanya, apakah umat Islam di zaman itu sedikit wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun mengatakan, tidak, justru nanti kalian adalah pihak mayoritas, tetapi di masa kalian sudah tidak ada kecintaan terhadap Allah, tapi kecintaan terhadap dunia, kata Rasulullah. Dan hadis ini bersumber dari kitab Aunul Ma'bud. Selain dari hadis ini, nanti kelak dari dalam riwayat Asma binti Zadid, saat itu Rasulullah sedang berada di dalam rumahnya. Lalu dia berkata, sebelum kemunculan Dajjal akan ada alasan selama 3 tahun akan ada di mana bumi itu kekeringan total. Di tahun pertama, langit tidak akan menurunkan sepertiga airnya. Lalu di tahun kedua, langit menahan di pertiga airnya. Lalu di tahun ketiga, langit menahan semua airnya dan kondisinya menyebabkan semua hewan ternak dan tumbuhan mati. Nah, lalu yang terakhir di akhir zaman nanti, uang itu sudah tidak akan ada fungsinya bagikan sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Lalu, menggunakan apa cara mereka bertransaksi? Di akhir zaman nanti, transaksi menggunakan emas seperti apa yang dilakukan di zaman dulu. Dan tidak ada listrik dikarenakan akan ada meteor jatuh yang disebut Dukhon. Dikarenakan memiliki energi magnet yang sangat besar yang dapat merusak meteor dan juga dapat merusak alat-alat elektronik seperti peralatan-peralatan canggih dan senjata-senjata. Dan di situ umat manusia akan kembali seperti zaman jahiliyah, seperti zaman dulu yang menggunakan pedang, panah, dan tombak. Dan apa itu Dukhon? Nah, apa itu Dukhon? Saya akan buatkan di konten berikutnya. Jadi beginilah cara menghindari fitnah Dajjal. Ya, saya pikir ini akan mengerikan jika terjadi sekarang. Oleh karena itu, Allah selalu menganjurkan untuk siap-siap selalu agar untuk apapun yang terjadi ke depan kita akan siap. Baik, saya Akram, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, saya cabut dulu and bye.